Keributan kelompok pemotor versus pemobil di Kemayoran, Jakarta Pusat. Masyarakat percaya pemerintah bisa atasi persoalan Raja Ampat. Pandawara Group bersihkan pantai Teluk Pandeglang. Perahu eretan jadi moda transportasi warga ke Balen. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Ariel. Selamat pagi Sally, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik pastinya. Dan pemirsa, selain 4 informasi utama tadi, kami akan menghadirkan informasi seputar dari kinerja Kabinet Merah Putih. Benar sekali Sally, dan juga selain informasi tersebut kita juga akan hadirkan informasi terkait dengan peristiwa yang terjadi dari penjuru tanah air untuk menemani pemirsa Simpo TV yang hari ini baru mulai bekerja setelah kemarin libur panjang pasca Hari Raya Idul Adha. Dan pemirsa, inilah Menyapa Pagi Simpo TV. Bersama saya Sally Sregar. Dan saya Arif Rifai, kita simak bersama Menyapa Pagi Simpo TV. Ya pemirsa, kita awali informasinya seputar olahraga, di mana perjuangan pasangan Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi pada ajang Indonesia Open 2025 berakhir di posisi runner-up. Ganda putra ranking 8 dunia tersebut harus mengakui keunggulan dari pasangan Korea Selatan Kim Won-ho Seo Seung-jae. Langkah pasangan ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlevi Isfahani harus terhenti di babak final Kapal Api Indonesia Open 2025 saat bertanding di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 8 Juni 2025. Sabar Reza harus mengakui keunggulan wakil Korea Selatan Kim Won-ho Seo Seung-jae usai melalui pertarungan 3 game dengan skor 21-18, 19-21, 12-21. Saat ditemui usai bertanding, Sabar mengaku bersyukur bisa menembus final turnamen Super 1000 pertama mereka. Walaupun ia merasa cukup sedih karena belum bisa mempersembahkan gelar juara untuk Indonesia. Meski harus puas sebagai runner-up, peraih juara Spain Masters 2024 itu mengaku akan menjadikan hasil ini sebagai modal untuk turnamen berikutnya. Kita bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik, kita berdua tidak cedera apapun, maksudnya Reza juga tidak cederanya, tidak parah, tidak kambuh lagi tadi. Tapi kita sangat bersyukur bisa menjadi finalis di Super 1000 pertama kita, terus di Indonesia juga, di Istora juga. Tapi kita juga cukup sedih, nggak bisa bawa gold medal buat Indonesia. Tapi ya semoga dengan hasil ini kita bisa menjadi lebih confident lagi di turnamen berikutnya. Namun di sisi lain menurut Reza, salah satu kesulitan terbesar dalam laga final adalah menghadapi permainan Seo Seung-jae yang begitu solid. Ya untuk kesulitan emang dari saya pribadi sih lawan Seo itu nggak mudah gitu. Jadi dia punya defense yang sangat rapat dan sangat tenang juga. Jadi itu yang membuat saya sendiri juga nggak sabar gitu di depan dan dari kondisi pun saya juga lagi nggak stabil, jadi dia semakin defense-nya kena, saya jadi kepontang-panting, jadi bingung sendiri saya. Meski gagal juara Indonesia Open 2025, performa Sabar Reza tetap layak diapresiasi, di mana pasangan ganda putra Indonesia ini bermain dalam kondisi fisik yang jauh dari ideal. Dari Jakarta, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi seputar sepak bola pemirsa. Dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 zona Asia, Yordania berhasil mengamankan tiket keputaran final Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya setelah menang 3-0 atas Oman. Pertandingan kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 zona Asia mempertemukan Jordania dan Oman Sultan Kabo Sport Complex Oman. Jordania tampil impresif dan meraih kemenangan meyakinkan dengan skor 3-0 atas tuan rumah. Ali Olwan menjadi pahlawan bagi Jordania dengan mencetak 3 gol di menit ke-51, 52 lewat penalti, dan 64. Permainan cepat dan disiplin yang ditampilkan Jordania membuat Oman tak mampu mengembangkan permainan sepanjang laga.
Kemenangan ini membuat Jordania mantap di posisi kedua klasemen grup B dengan 13 poin, sekaligus memastikan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Ini menjadi momen bersejarah bagi Jordania karena untuk pertama kalinya mereka berhasil lolos ke ajang paling bergengsi di dunia sepak bola. Dari Jakarta, Yogi Pratama, Sinpo TV melaporkan. Pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONCACAF menyuguhkan hasil mencolok. Kurakau sukses mengamankan 3 poin penuh usai menang telak 4-0 atas Saint Lucia. Kurakau tampil meyakinkan di Estadio Ergilio Hato Willemstad dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONCACAF. Mereka mengalahkan Saint Lucia dengan skor telak 4-0 menunjukkan dominasi sejak menit awal pertandingan. Gervane Castanir, mantan pemain Persib Bandung, menjadi bintang lapangan dengan mencetak hat-trick di menit ke-37, 52, dan 57. Satu gol tambahan dicetak Juninho Bakuna pada menit ke-74. Kurakau tampil efisien dengan penguasaan bola tinggi dan serangan yang tajam, mengungguli Saint Lucia yang tampak kewalahan menghadapi tekanan. Kemenangan ini memperkuat posisi Kurakau di puncak klasemen dengan rekor sempurna, yakni 3 kemenangan dari 3 laga. Saint Lucia belum mampu meraih satupun kemenangan dan tertahan di dasar klasemen grup. Kurakau pun menjadi salah satu tim yang patut diwaspadai dalam persaingan zona CONCACAF. Dari Jakarta, Yogi Pratama, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Pelita Jaya Basketball Jakarta tampil luar biasa saat menghadapi tuan rumah Bima Perkasa Yogyakarta. Bertanding di Gor Pancasila UGM Sleman, tim tamu sukses meraih kemenangan telak dengan skor 106-58. Pertandingan IBL 2025 di Gor Pancasila UGM Sleman menjadi panggung dominasi Pelita Jaya Basketball Jakarta. Mereka berhasil mengalahkan Bima Perkasa Yogyakarta dengan skor mencolok 106-58. Sejak kuarter pertama, Pelita Jaya tampil agresif dan memimpin 32-18, dipimpin oleh Agassi Guantara yang mencetak 9 poin lewat tembakan 3 angka. Tekanan Pelita Jaya semakin menjadi di kuarter kedua dan ketiga lewat kontribusi James Dika dan Anthony Biani. Sementara itu, absennya pemain andalan Kiara Green membuat Bima Perkasa kesulitan bersaing. Mereka hanya mencatat 16 rebound di babak pertama. Corey Relly Ross tampil sebagai top skor Bima Perkasa dengan 17 poin, tetapi tidak mampu membendung dominasi lawan. Meski tertinggal jauh, Bima Perkasa mencoba bangkit di kuarter keempat, namun Pelita Jaya tetap menjaga intensitas permainan hingga akhir laga. Agassi Guantara tampil gemilang dengan total 28 poin, termasuk 6 tembakan 3 angka, mengkokohkan kemenangan Pelita Jaya yang semakin mantap di papan klasemen. Dari Jakarta, Yogi Pratama, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pertandingan seru terjadi di perempat final kedua Liga ACB. Real Madrid sukses mengalahkan Baskonia di kandangnya sendiri dan memastikan tempat di babak semifinal. La continuación de Tavares, el que recibe Sergio Llull, le reclama el bloqueo a Tavares. Quedan 3 para acabar. Y desde ahí Real Madrid mencatat kemenangan penting atas Baskonia dengan skor 112-103 pada pertandingan kedua perempat final Liga ACB yang digelar di Fernando Buesa Arena. Hasil ini membuat Real Madrid unggul 2-0 dalam seri yang mengamankan 1 tiket ke babak semifinal Liga Andesa musim ini. Laga berjalan sengit dan penuh poin dengan total 215 angka tercipta tanpa melalui perpanjangan waktu, menjadikannya salah satu pertandingan playoff tertinggi dalam hampir 4 dekade. Baskonia sempat memimpin di babak pertama berkat akurasi tembakan 3 poin, dipimpin oleh Trent Forrest yang mencetak 30 poin. Real Madrid bangkit di paruh kedua berkat kontribusi Facundo Campazzo dan Andres Felix yang masing-masing menyumbang 17 poin, serta Walter Tavares dengan tampil solid dengan 14 poin dan 10 rebound. Kemenangan ini tidak hanya mempertegas dominan Real Madrid, tetapi juga memperpanjang rekor kemenangan mereka di kompetisi domestik menjadi 24 pertandingan. Dengan hasil ini, Real Madrid resmi melangkah ke semifinal melawan Unicaja. Dari Jakarta, Yogi Pratama, Sinpo TV melaporkan. importante. El Real Madrid, señoras y señores, va a estar en semifinales y acaba 10 puntos de Baston. Dari ajang Formula E, pemirsa, replika mobil listrik Formula E dipamerkan pada kegiatan Car Free Day di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat pada Minggu 8 Juni 2025.
Pameran ini pemirsa diadakan panitia pelaksana Formula E guna menyambut ajang Jakarta E-Prix yang akan dilangsungkan pada 21 Juni mendatang di Ancol, Jakarta. Replika mobil listrik Formula E dipamerkan pada kegiatan Car Free Day di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu 8 Juni 2025 kemarin. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengajak warga untuk mendukung penyelenggaraan Jakarta E-Prix 2025 agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Pram optimis penyelenggaraan Formula E 2025 akan berjalan baik, lancar, menarik, menggembirakan, menyehatkan, dan membahagiakan bagi seluruh warga yang menonton. Dan kami berharap masyarakat Jakarta dan juga masyarakat Indonesia yang ingin hadir secara langsung di dalam acara Formula E pada tanggal 21 Juni ini, tentunya kami akan memberikan fasilitas untuk kemudahan untuk bisa sampai di tempat lokasi penyelenggaraan. Yang kedua, hari ini kita akan menyaksikan ada replika Formula E di Car Free Day, yaitu display mock-up atau replika Formula E generasi 3 Evo di sini. Dan mudah-mudahan ini sebagai simbol bahwa Jakarta telah memberikan support sepenuhnya untuk penyelenggaraan Formula E sekaligus green sistem di dalam penyelenggaraan acara yang seperti ini. Sekali lagi, kami sungguh berharap masyarakat Jakarta terutama memberikan support dan dukungan sepenuhnya, dan tentunya ini akan juga membawa dampak ekonomi bagi Jakarta dan juga secara keseluruhan bagi Indonesia. Mudah-mudahan penyelenggaraannya berjalan dengan baik, lancar, dan juga Tak mau menyanyiakan kesempatan, para warga pun berbondong-bondong melakukan swafoto alias selfie di depan mobil replika Formula E. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Arif dan pemirsa, ajang Jakarta E-Prix yang akan berlangsung pada 21 Juni mendatang memang banyak perhatian dari masyarakat. Kita ketahui bahwasanya memang mobil listrik yang dipamerkan di Car Free Day pada minggu kemarin. Kita lihat bahwasanya masyarakat sangat antusias melihat ya. Bagaimana tidak kalau kita lihat memang ini momen-momen yang dinantikan, di mana memang sebelumnya terjadi pada tahun 2022 dan 2023 dan ini akan digelar lagi pada 21 Juni 2025. Benar sekali, dan ini tentunya menjadi kebanggaan bagi warga Jakarta khususnya dan juga Indonesia secara umum karena Jakarta kembali lagi dipercaya untuk menghelat dan juga menjadi tuan rumah dari ajang Formula E. Ini juga menjadi salah satu ajang balap terkemuka di dunia dan Jakarta dipercaya untuk sekali lagi menghelat perhelatan ini. Dan memang dari Pramono Anung berharap bahwasanya masyarakat ini dapat melihat bagaimana berlangsungnya tanggal 21 Juni ini. Kita berharap bahwasanya memang ini menjadi ajang menunjukkan bahwasanya dari Jakarta ataupun Indonesia ini bisa untuk perhelatan ajang internasional. Benar sekali. Dan kalau kita melihat kemarin dari saat Car Free Day bagaimana antusiasme masyarakat untuk dengan replikanya saja itu udah begitu antusias, dan mudah-mudahan nanti antusiasme tidak hanya bagi warga Jakarta tapi juga seluruh masyarakat Indonesia untuk datang juga menyemarakan dari gelaran Jakarta E-Prix 2025 ini juga semakin menggelegar tentunya. Betul. Dan semoga kita bisa melihat Jakarta E-Prix 2025 yang memang ini menjadi salah satu unggulan dari Jakarta yang dimana memang kalau kita ketahui dipercaya lagi seperti yang Arif bilang bahwasanya memang ini dinantikan oleh masyarakat Indonesia. Benar sekali. Dan pemirsa, informasi menariknya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Menyapa Pagi Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV. Pemirsa, satuan gabungan dari Polresta dan juga Polres Bogor berhasil menggerebek sebuah pabrik minuman keras oplosan ilegal di Cilebut Timur, Kabupaten Bogor. Dalam operasi ini pemirsa, petugas menyita sejumlah barang bukti dalam jumlah besar yang diduga digunakan untuk produksi dan juga distribusi miras ilegal tersebut.
Dari lokasi penggerebekan di wilayah Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, petugas berhasil menyita lebih dari 160 jerigen berisi miras oplosan, serta ribuan botol beragam ukuran, serta 1.000 tutup botol yang digunakan mengemas ulang produk miras oplosan ilegal ini. Petugas juga menemukan 3 set alat pengukur kadar alkohol yang digunakan untuk mengukur kadar campuran dalam minuman ini. Pada operasi itu, polisi turut mengamankan 5 orang pelaku yang memiliki peran berbeda-beda dalam produksi dan distribusi miras oplosan ini. Kami dari Satuan Reserse Bogor Kota dengan Reserse Satuan Narkoba Kabupaten Bogor melakukan penggerebekan pabrik minuman keras oplosan di wilayah kawasan Cilebut Timur, Kabupaten Bogor. Adapun barang bukti yang disita yaitu berupa kurang lebih 160 jerigen minuman keras jenis hiu dengan beberapa alat yang memang untuk digunakan oplosan, yaitu berupa tutup botol minuman kurang lebih itu ada 1.000-an tutup botol berbagai warna. Kasat Narkoba Polresta Bogor Kota Kompol Dede Hendrawan menjelaskan, kelima pelaku kini telah ditetapkan sebagai tersangka yang terdiri dari 1 pemilik gudang, 2 karyawan yang bertugas mengoplos minuman, serta kurir pengantar barang. Kelima tersangka akan menghadapi proses hukum lebih lanjut. Dari Kabupaten Bogor, kontributor Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, polisi berhasil mengamankan seorang pria yang diduga melakukan aksi begal payudara di wilayah Lebak Bulus, Jakarta Selatan yang viral di media sosial. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan di kawasan Jalan Tridharma 12, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Anggota unit Ranmor Polres Metro Jakarta Selatan berhasil mengamankan seorang pria berinisial K 20 tahun yang diduga melakukan tindak pidana pelecehan seksual dengan modus begal payudara. Penangkapan terhadap pelaku dilakukan di sebuah tempat di kawasan Jalan Tridharma 12 Pondok Labu Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu siang. Modus yang digunakan pelaku adalah mengendarai sepeda motor, lalu menghampiri korban wanita yang sedang berjalan kaki seorang diri dengan berpura-pura menanyakan arah jalan. Korban yang lengah, pelaku melakukan aksi pelecehan secara cepat sebelum melarikan diri. Petugas mengamankan barang bukti sepeda motor yang digunakan dalam aksi pelaku. Dan saat ini, pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif. Ya, kami telah menangkap pelaku begal payudara yang viral di medsos, TKP di Lebak Bulus, wilayah Cilandak. Nah, untuk sementara kita akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk informasi rilisnya nanti kita kabarin kembali ya. Bang, sedikit bang untuk inisial sendiri bang siapa? Ya. Untuk inisial sendiri? Kak, usia? 20. Masih bang? Ya. Polisi mengimbau masyarakat khususnya kaum perempuan untuk selalu waspada saat beraktivitas di ruang publik. Sementara pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif dan terancam dijerat undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sekelompok pengendara motor terlibat keributan dengan seorang pengemudi mobil di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, di mana salah seorang di antaranya diduga membawa senjata api. Dan pemicu perkelahian diduga karena kedua kendaraan bersenggolan setelah sempat terlibat aksi kejar-kejaran. Keributan antara sejumlah orang terjadi di Jalan Sungur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin dini hari. Tak hanya saling adu mulut, sejumlah orang yang bertikai juga nyaris terlibat baku hantam. Beruntung, beberapa warga dan petugas keamanan setempat berhasil melerai keributan. Keributan diduga melibatkan sekelompok pengendara motor dengan seorang pengendara mobil. Dalam video yang beredar di media sosial, salah seorang di antaranya dikatakan terlihat membawa senjata api jenis pistol. Saksi mata menuturkan sebelum keributan sempat terjadi aksi kejar-kejaran antara pengendara mobil dengan sejumlah pemotor. Aksi kejar-kejaran berakhir setelah sepeda motor menabrak mobil tersebut di lokasi keributan. Kejadiannya dia kejar-kejaran Pak di luar, sudah kejar-kejaran sampai di tempat lokasi ya kan. Itu mobil berhenti, nah si pemotor ini langsung nabrak gitu. Kejadiannya sekitar jam 3 lewat pagi, kejadiannya ribut langsung. Nah itu juga itu ada banyak teman-teman dari pihak motor
terjadilah keributan di situ. Nah, di situ yang punya mobil keluar gitu, karena saking mendesaknya dia tidak melawan, cuman membela diri, melerai lah istilahnya gitu. Ada yang bilang di captionnya si pengendara mobil ini ngeluarin senjata api. Bapak ngeliat nggak sih, Pak? Oh tidak ada suara letusan api, tapi temannya itu ada yang bilang itu polisi. Nah, temannya yang mabuk ini nih, ya, yang emosi, dia sempat itu bukan polisi, itu polisi. Mencegah keributan kembali terjadi, warga sekitar meminta agar para pengendara yang bertikai untuk membubarkan diri. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Aksi kejar-kejaran yang dilakukan oleh sekelompok pemotor dan seorang pengendara mobil memang kita ketahui ini viral di media sosial, di mana memang salah satu dari pengendara ini membawa senjata api, Arif. Dan kalau kita ketahui memang diduga ini karena saling bersenggolan kendaraannya masing-masing dan akhirnya tidak bisa diselesaikan dengan baik. Dan ini memicu bahwasanya memang kemacetan terjadi sepanjang jalan dan akhirnya petugas setempat dan warga berusaha untuk melerai para pengendara tersebut. Dan tentunya ini yang menjadi catatan adalah kita perlu mengapresiasi bagaimana kesigapan dari warga setempat yang mau melerai sehingga tidak ada sampai terjadi kekerasan ataupun sampai korban jiwa, karena diketahui salah satu dari pengendara tersebut membawa senjata api, dan ini yang menjadi catatan juga bahwa jangan sampai terulang lagi. Benar sekali, karena memang kalau kita ketahui bahwasanya ini membahayakan tidak hanya dari mereka, namun pengendara lain, Arif dan pemirsa. Kalau kita ketahui bahwasanya memang penggunaan senjata api juga sebenarnya tidak boleh sembarangan ya, Arif. Ini menjadi pelajaran juga bagi masyarakat bahwasanya memang untuk mengamankan kita di kendaraan ataupun di perjalanan tidak perlu dengan adanya senjata api. Dan kalaupun memang ada masalah bisa diselesaikan dengan baik, komunikasi baik, dan akhirnya tidak ada peleraian ataupun perkelahian yang ada di sekitaran jalan. Dan mungkin ini nanti juga yang akan ditelusuri oleh pihak kepolisian terkait dengan siapa yang memiliki senjata api tersebut, karena seperti kita tahu masyarakat sipil ini dilarang menggunakan ataupun memiliki senjata api. Dan pemirsa, kita lanjutkan informasinya, di mana seorang suami yang sedang dalam pengaruh minuman keras membakar rumah sesaat setelah bertengkar dengan istrinya di Jalan Muktaraya, Petukangan Utara, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dan Polsek Pesanggerahan masih mencari keberadaan pelaku yang telah melarikan diri. Kobaran api membakar sebuah rumah di Jalan Muktaraya, Petukangan Utara, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Kamis malam. Peristiwa ini mengejutkan warga yang kemudian mendatangi lokasi untuk memadamkan api agar kebakaran tidak meluas. Semula warga mengira kebakaran dipicu oleh korsleting listrik, namun belakangan baru diketahui jika rumah ini dibakar oleh pemiliknya. Kejadian bermula ketika terduga pelaku berinisial H yang sedang dalam pengaruh minuman keras terlibat pertengkaran dengan istrinya. Mengetahui sang suami dalam keadaan mabuk, si istri memilih menghindar ke rumah tetangga. Saat itulah terduga pelaku langsung membakar rumah yang dalam keadaan kosong, lalu meninggalkan lokasi. Dari hasil penyelidikan, hubungan terduga pelaku dengan istrinya dalam keadaan renggang. Keduanya diketahui sudah pisah ranjang selama setahun terakhir. Polsek Pesanggerahan masih menyelidiki motif dari aksi nekat yang dilakukan terduga pelaku. Sempat bikin korek sama ibu saya bikin korek. Tapi sebenarnya nggak tahu itu buat apaan bikin korek, jadi bikin korek. Dan belum lama itu sekitar jam 7-an rumah udah kebakar. Pas didatengin ke rumahnya saat itu juga nggak ada di rumah. Di rumah orang tuanya nggak ada. Yang diketahui namanya siapa Kak yang bakar itu? Hanafi. Hanafi gitu. Dan emang dia asli situ atau gimana? Dia asli orang Bangkubur. Dan tinggal di situ udah? Sebenarnya udah pisah rumah. Dalam keadaan di bawah pengaruh alkohol, itu meminta korek api kepada salah seorang anaknya. Karena tidak diberikan, terus mungkin pihak suami meminta kepada warga lain mengacak-ngacak rumah dan membakar rumah. Jadi ketika istri sudah kembali ke kediaman, rumah sudah dalam keadaan terbakar. Untuk imbas sendiri, kerugian secara material maupun imaterial masih dihitung. Untuk pelaku sendiri terduga. Api yang sempat menyambar sebagian rumah tetangga berhasil dipadamkan setelah 9 armada pengangkut air dan puluhan petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dikerahkan lokasi. Polsek Pesanggerahan yang menangani kasus ini telah memintai keterangan sejumlah saksi dan masih mencari keberadaan terduga pelaku yang telah melarikan diri. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan.
Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa perundingan Indonesia-European Union (SEPA) telah memasuki tahap akhir dan ditargetkan rampung pada semester 1 2025. Kesepakatan mencakup penghapusan hambatan non-tarif, penurunan tarif, serta kerjasama di bidang ekonomi dan keberlanjutan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IU-SEPA telah memasuki tahap akhir. Hal ini disampaikan usai pertemuannya dengan European Union Commissioner for Trade and Economic Security, Maroš Šefčovič, di Brussels, Belgia pada 6 Juni 2025. Airlangga menyebutkan bahwa hubungan ekonomi Indonesia dan Uni Eropa terus menunjukkan tren positif dengan nilai perdagangan mencapai 30,1 miliar dolar Amerika Serikat pada 2024 dan surplus perdagangan Indonesia yang meningkat dari 2,5 miliar menjadi 4,5 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam pertemuan tersebut, Airlangga mengapresiasi tercapainya kesepakatan penting mengenai pertumbuhan berkelanjutan dan kerangka keberlanjutan yang menjadi isu utama dalam perundingan. Ia juga menyampaikan harapan agar Uni Eropa memberikan preferensi terhadap produk perikanan Indonesia sebagaimana yang telah diberikan kepada negara mitra lainnya. Pembicaraan sudah tahap akhir, jadi dapat kita simpulkan bahwa kedua belah pihak sudah sepakat untuk segera menyelesaikan baik itu dari segi materi daripada seluruhan SEPA, dan kedua tentu akan berproses terkait dengan legal drafting yang bisa diselesaikan tidak dalam waktu yang lama. Kemudian proses selanjutnya adalah proses hukum, di mana proses hukum ataupun ratifikasi memerlukan persetujuan dari 27 negara Eropa dan Indonesia sendiri. Jadi itulah kira-kira skema yang disepakati untuk mengimplementasi dari perjanjian EU-SEPA. Selain itu, Airlangga menyambut baik pernyataan Komisioner Maroš mengenai perlakuan khusus terhadap negara-negara mitra SEPA dalam kebijakan Uni Eropa yang bertujuan mengurangi deforestasi. Ia memastikan tidak ada hambatan berarti dalam proses perundingan ini yang telah berlangsung sejak 2016 dan melalui 19 putaran. Fokus utama perundingan mencakup penghapusan hambatan non-tarif, penurunan tarif, kerjasama ekonomi, serta pengembangan kapasitas dengan target penyelesaian pada semester 1 2025. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Kementerian ESDM menegaskan komitmennya untuk mengawasi ketat aktivitas tambang di Raja Ampat agar sesuai aturan dan menjaga lingkungan. Bupati Raja Ampat Arideko Burdam ini menyampaikan bahwa pengawasan terhadap seluruh aktivitas tambang dilakukan secara ketat dan juga berkelanjutan, termasuk evaluasi aspek legalitas dan juga dampak lingkungan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menegaskan komitmennya dalam memastikan seluruh kegiatan pertambangan di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku. Penegakan ini mencakup perlindungan lingkungan hidup, kawasan pesisir, dan pulau-pulau kecil. Saat ini terdapat 5 perusahaan tambang yang memiliki izin resmi, yakni dari 2 pemerintah pusat yaitu PT Gag Nikel dan PT Anugrah Surya Pratama, serta 3 dari pemerintah daerah yaitu PT MRP, PT KSM, dan PT Nurham. Dalam keterangannya, Bupati Raja Ampat Arideko Burdam menyampaikan pengawasan terhadap seluruh aktivitas tambang dilakukan secara ketat dan berkelanjutan oleh Kementerian ESDM, termasuk evaluasi aspek legalitas dan dampak lingkungan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bahkan turun langsung ke lapangan untuk mendengar aspirasi masyarakat dan meninjau operasional tambang. Sama Menteri kunjungi Pulau Gak, sekalian lihat penumpang tahu langsung yang keadaan informasi yang selama ini viral. Ternyata kita tidak dapat seperti itu. Saya apresiasi, terima kasih untuk berusaha ketika yang saya harap juga pengawasan Anda buat terus supaya jangan sampai terjadi yang kita tidak inginkan atau yang kita ingin yang kurang bagus. Jadi hari ini kita sudah sampai di Pulau Gak dan kita tinjau sendiri, kita sudah pergi Bapak Menteri dan mungkin sampai di tambangnya semua. Dan kita lihat keadaan tidak seperti yang kita di medsos itu. Saya tambah lagi pesan dari masyarakat yang tadi Pak Gubernur sampaikan, mereka tidak mau Pak Menteri tutup tambang. Karena itu juga untuk menopang kehidupan mereka di sana, masyarakat menginginkan itu. Akhirnya kami harap supaya belum ada Bapak Menteri di sini,
untuk menekan di pihak perusahaan untuk, dan tadi saya sampaikan pengawasan Anda kita tambah lagi untuk lihat supaya lebih bagus lagi ke depan. Diketahui setiap perusahaan memiliki status dan progres berbeda. PT GAC Nikel sudah memasuki tahap produksi dengan izin berlaku hingga 2047, lengkap dengan dokumen AMDAL dan IPPKH, namun belum membuang air limbah karena menunggu SLO. PT ASP juga memiliki izin produksi hingga 2034 di Pulau Manuran. Sementara itu perusahaan yang mengantongi izin dari pemerintah daerah masih berada di tahap eksplorasi atau belum berproduksi. Seperti PT Nurham dan PT MRP meskipun telah memiliki izin lingkungan. Hasil evaluasi teknis dari tim inspektur akan menjadi dasar kebijakan selanjutnya guna menjaga keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan kelestarian lingkungan di Raja Ampat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal ini mengklaim kegiatan tambang di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya tak berdampak terlalu serius terhadap lingkungan. Dan ia menyimpulkan tambang garapan PT GAG Nikel atau GN ini anak perusahaan dari PT Antam relatif memenuhi kaidah dari tata lingkungan. Dalam konferensi pers Minggu siang, Hanif Faisal mengaku dirinya belum terjun langsung untuk mengecek sejumlah lokasi tambang yang dinilai merusak kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Namun tim dari kementeriannya sudah melakukan peninjauan dan menyimpulkan minimnya tingkat pencemaran lingkungan dari PT GN Nikel selaku anak perusahaan PT Antam. KLH mencatat luas area penambangan yang dikuasai PT Gunung Nikel di Pulau GAG mencapai 6.030 hektar. Sedangkan luas tambang yang dipantau oleh citra satelit dan drone LH sekitar 187,87 hektar. Dari hasil tersebut, Hanif meyakini anak perusahaan PT Antam tersebut sudah menaati peraturan yang berlaku. Teman-teman di lapangan, jadi mulai memang kelihatannya pelaksanaan kegiatan tambang nikel di PT GAC ini oleh PT GN ini relatif memenuhi kaidah-kaidah tata lingkungan. Artinya bahwa tingkat pencemaran yang nampak oleh mata itu hampir tidak terlalu serius. Artinya kalaupun ada gejala ketidaktaatannya lebih ke minor-minor saja. Tetapi ini dari pandangan mata tentu masih perlu dilakukan kajian-kajian mendalam karena tentu sedimentasi itu sudah menutupi ini permukaan koral. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Jadi sudah saya sampaikan bahwa secara umum semua pulau ini dikelilingi oleh koral. Koral sebagai suatu habitat yang memang harus kita jaga benar keberadaannya, sangat pentingnya buat kehidupan kita semua, terutama yang bermuara nanti kepada di laut. Jadi ini yang kemudian kita nanti perlu dalami lagi. Tetapi secara teknis semua kaidah lingkungan yang dipersyaratkan di dalam pertambangan nikel di Pulau GAC oleh PT GN ini berdasarkan penilaian lapangan yang dilakukan sesuai dengan persetujuan lingkungan yang telah diberikan, maka semua kaidahnya telah dilalui. Hanif juga menekankan seluruh urusan teknis telah dipenuhi PT GAG Nikel yang meliputi izin usaha tambang sampai persetujuan pinjam lahan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, aktivitas pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya ini ramai mendapat sorotan publik karena diduga menimbulkan kerusakan lingkungan. Lanjuti, pemirsa, ini Menteri dari Energi dan Sumber Daya Manusia Bahlil Lahadalia pun langsung bertindak cepat dengan mengumumkan penghentian sementara aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua. Lantas bagaimana pendapat masyarakat menanggapi persoalan tersebut? Apakah masyarakat masih menaruh kepercayaan kepada pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tambang nikel di Raja Ampat, Papua? Berikut pernyataan mereka. Untuk sekarang sih masih percaya ya terhadap pemerintah, karena kan pemerintah sendiri kan udah punya kebijakannya tersendiri gitu kan. Butuh kebijakan dari pemerintah sendiri buat mengurusi gitu kan, mengurusi dari nikel Raja Ampat itu. Ya masih percaya pemerintah sanggup untuk mengatasi masalah-masalah kayak gini. Kalau saya sih harapannya meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum untuk mengurangi pelanggaran lingkungan sama mendorong praktik penambangan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan aja sih Kak. Kalau menurut saya sih perlu sih Kak, karena pemerintah harusnya bisa mengatasi hal tersebut dengan masyarakat pasti akan percaya hal tersebut sih Kak. Ya untuk harapan kedepannya sih ya bisa meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan tambang dan mengembangkan industri hilirisasi nikel untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi.
kurang lebih kalau untuk saat ini dan kedepannya sih mungkin ya percaya dengan program dan pemerintahan depannya gitu loh. Ada ya, itu satu, itu pengawasan ketat. Yang kedua itu pengelolaan lingkungan yang baik. Yang ketiga transparansi dan akuntabilitas. Nah, sebagai masyarakat sih percaya aja selama ada kebijakan yang relevan dari pemerintah untuk menyelesaikan hal itu sih. Permasalahan tambang nikel di Raja Ampat ini memang menjadi sorotan baik di media sosial maupun di tengah masyarakat. Masyarakat juga saat ini khawatir terkait dengan apakah memang adanya tambang nikel ini nantinya akan merusak. Kita tahu Raja Ampat ini adalah salah satu surga terakhir yang ada di bumi yang perlu kita lestarikan. Tapi kalau kita melihat bagaimana tadi opini-opini dari masyarakat yang masih yakin bahwa pemerintah mampu menyelesaikan persoalan Raja Ampat ini dengan sebaik-baiknya dan kita percayakan semua itu kepada pemerintah dan juga aparat-aparat terkait. Betul, memang dari respon Menteri Lingkungan Hidup menyatakan bahwasanya memang kerusakan lingkungan yang terjadi di Raja Ampat ini belum serius. Jadi kita berharap walaupun memang dari Menteri Lingkungan Hidup menyatakan lingkungan di sana belum terjadi kerusakan yang cukup serius, namun berharap adanya pemeriksaan lebih lanjut di mana memang dari Kementerian Lingkungan Hidup sudah meninjau langsung Arif dari tanggal 26 Mei hingga 31 Mei dan memang kalau kita ketahui ada 4 wilayah yang terdampak dari kerusakan lingkungan yang memang dari penambangan nikel tersebut. Seperti yang memang dikatakan ataupun opini dari masyarakat berharap bahwasanya memang pemerintah terus melakukan kinerja agar memang surganya Raja Ampat tidak rusak akibat adanya tambang nikel tersebut. Benar sekali, karena kalau kita melihat Raja Ampat ini mungkin menjadi salah satu wishlist. Sally juga mungkin pengen snorkeling ke Raja Ampat karena kita tahu bagaimana kekayaan bawah laut Raja Ampat menjadi salah satu tempat dengan terumbu karang terbaik di dunia dan ini menjadi salah satu kebanggaan dari Indonesia dan kita berharap dan juga masyarakat masih percaya bahwa pemerintah mampu menyelesaikan terkait dengan perizinan ataupun terkait tata kelola tambang nikel di Raja Ampat ini. Nah, berbicara soal terumbu karang, memang kita ketahui terjadinya pencemaran di air laut tersebut dan memang merusak hampir 70% dari terumbu karang tersebut, Arif. Dan kita berharap bahwasanya memang ada penindakan tegas dari pemerintah terkait PT-PT yang memang sudah melakukan tambang nikel di Raja Ampat agar masyarakat juga percaya bahwasanya memang negara hadir dan melakukan tindakan nyata untuk menyelamatkan wilayah Raja Ampat tersebut. Benar sekali, dan Raja Ampat masih menjadi impian kita semua untuk datang langsung ke sana. Baik, pemirsa, kita akan hadirkan informasi-informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Menyapa Pagi Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV. Dan kita lanjutkan informasinya, di mana Kementerian Kebudayaan menghadiri pameran Gelagar Foto Nusantara 2025 di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta. Pameran ini mengajak masyarakat untuk mengenang perjuangan Bung Karno hingga para pendiri bangsa. Menteri Kebudayaan Fadlizon bersama wakilnya Giring Ganesa menghadiri pameran Gelagar Foto Nusantara 2025 di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta pada Sabtu 7 Juni 2025. Adapun acara ini dibuka resmi oleh Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri, yang dimana menampilkan karya fotografi dari Guntur Soekarno Putra, putra sulung Bung Karno. Dengan tema potret sejarah dan kehidupan, pameran ini mengajak masyarakat untuk mengenang perjuangan Bung Karno dan para pendiri bangsa yang tidak dapat tergantikan sebagai proklamator dan pahlawan nasional. Sebagai informasi, pameran foto ini berlangsung dari 8 Juni 2025 hingga 13 Juni 2025. Pameran yang dibuka secara umum ini juga menghadirkan lokakarya atau workshop fotografi bersama para ahli fotografi Indonesia. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 9 desa dengan jumlah penerima Bansos dan juga PKH terbanyak dipilih sebagai lokasi pilot proyek graduasi bantuan sosial tahun 2025.
Langkah ini dinilai jadi upaya strategis untuk menghapus kemiskinan ekstrim di Jawa Tengah. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo saat menghadiri workshop Desa Sejahtera Mandiri di Magelang, Jawa Tengah. Kemensos menargetkan program pemberdayaan masyarakat di Jawa Tengah sebagai bagian dari strategis nasional menuntaskan kemiskinan. Langkah ini sebagai respon atas perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrim jadi 0%. Sebanyak 9 desa di Jawa Tengah yang tercatat sebagai penerima bantuan sosial dan program Keluarga Harapan atau PKH terbanyak dipilih menjadi lokasi pilot proyek graduasi bantuan sosial tahun 2025. Khusus di Jawa Tengah, sebelumnya Kemensos mendapatkan data untuk pemberdayaan di 923 desa yang akan kita graduasi, kemudian kita membuat piloting di 9 desa. Dari 9 desa itu sudah mulai berjalan, pemberdayaan masyarakatnya membuat kotak sampah dari Enceng Kondo bekerja sama dengan swasta. Ini sudah mulai berjalan di 2 desa, jadi untuk 9 desa ini kira-kira nanti kita akan mengintervensi ya melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah itu per desanya 200 juta. Belum program-program yang lain. Wamensos menjelaskan dalam penyaluran bansos semua mengacu pada data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Berdasarkan data ini lebih dari 52% warga miskin berada di Jawa dengan konsentrasi tertinggi di 4 provinsi yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana sebanyak 593 CPNS Formasi 2024 resmi memulai masa orientasi kerja dan juga menerima SK CPNS di lingkungan Kementerian Sosial pada 4 Juni 2025. Sekjen Kemensos Robben Riko ini mengingatkan akan jaga integritas dan juga disiplin. Bertempat di Gedung Aneka Bakti Jakarta, sebanyak 593 calon pegawai negeri sipil atau CPNS Formasi 2024 resmi memulai masa orientasi kerja dan menerima SK CPNS di lingkungan Kementerian Sosial pada Rabu 4 Juni 2025. Dalam sambutannya, Sekjen Kemensos Robben Riko menyampaikan selamat kepada CPNS Formasi 2024 yang sudah terpilih dari sekian banyak pendaftar. Robben Riko pun mengingatkan akan tetap integritas dan juga disiplin. Ia mengungkapkan bahwa di era pemerintah Presiden Prabowo, Kemensos menjadi salah satu garda terdepan dalam program Presiden. Ternyata tugas kita di Kementerian Sosial itu menjadi misi utama Bapak Presiden. Jangan dibayangkan di Kemensos itu enak, kerjanya berat. Karena apa? Yang akan dilayani adalah orang-orang yang posisinya tidak enak dilihat, kondisinya benar-benar di bawah. Lebih lanjut, Sekjen Kemensos menyampaikan harapannya agar CPNS Formasi 2024 ini bisa menjadi amunisi serta sumber daya manusia yang baik sehingga akan mampu meningkatkan kinerja Kementerian Sosial ke depan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjalankan cek kesehatan gratis di Puskesmas Pancoran, Jakarta Selatan pada Minggu 8 Juni 2025. Dan dari hasil pemeriksaan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, tekanan darahnya ini menunjukkan tensi BGS berada di angka 122/77 atau masih dalam batas normal. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjalankan cek kesehatan gratis atau CKG di Puskesmas Pancoran, Jakarta Selatan pada Minggu 8 Juni 2025. Dalam postingan video di akun Instagram Kementerian Kesehatan @Kemenkes, BGS terlihat menyerahkan KTP elektronik sebelum diperiksa. Hasil pemeriksaan tekanan darah menunjukkan tensi BGS berada di angka 122/77 atau masih dalam batas normal. Mengacu ketentuan American Heart Association, tekanan darah normal orang dewasa berada di bawah 120/80 mmHg. Bila angkanya melebihi 130/80 mmHg, berarti sudah masuk kategori hipertensi. Setelah itu, BGS timbang badan dan menjalani pengukuran lingkar perut. Hasilnya, berat badan BGS mencapai 74,75 kg. Menurut Kementerian Kesehatan RI, lingkar perut pria dewasa dinyatakan normal bila angkanya kurang dari 90 cm. Lingkar perut yang melebihi 90 cm dapat menjadi indikasi obesitas sentral yang berhubungan dengan resiko penyakit seperti diabetes dan penyakit jantung. Kelar urusan lingkar perut, BGS menjalani pemeriksaan darah, telinga, dan mata. Untuk mata, BGS mengaku banyak kekurangan.
Di akhir sesi, BGS periksa gigi dan elektronik kardiogram. EKG adalah pemeriksaan untuk merekam aktivitas listrik jantung. Alat ini membantu mendeteksi berbagai masalah jantung, seperti gangguan irama jantung, serangan jantung, atau kelainan otot jantung, yang umum digunakan untuk mengevaluasi fungsi jantung. Di akhir kegiatan, ia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, camat setempat, pihak puskesmas, dan semua pegawai puskesmas Kecamatan Pancoran yang telah membantunya dan membantu masyarakat Jakarta untuk melaksanakan cek kesehatan gratis. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, dari pemerintah Provinsi Banten meluncurkan layanan Banten Sehat, sebuah inovasi layanan kesehatan berbasis telemedicine melalui mobile clinic. Dan program ini diharapkan mampu menjangkau layanan kesehatan di wilayah terpencil dan juga sulit akses. Pelauncingan program Banten Sehat digelar di Gedung Pendopo Gubernur Provinsi Banten dengan menghadirkan 2 unit mobil klinik yang telah dilengkapi teknologi telemedicine. Layanan ini memungkinkan masyarakat di daerah terpencil atau yang minim akses ke fasilitas kesehatan untuk berkonsultasi langsung dengan dokter spesialis secara daring. Program ini merupakan bagian dari upaya peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh warga Banten secara merata, terutama di wilayah Pandeglang dan Lebak. Layanan Banten Sehat akan diterapkan secara bertahap di seluruh kabupaten kota di Provinsi Banten dengan prioritas di daerah terluar, terpencil, dan terisolir terutama Pandeglang dan Lebak. Program ini juga akan dilengkapi dengan sistem penyimpanan data kesehatan digital dan tenaga medis yang telah dilatih untuk mengoperasikan perangkat telemedicine. Provinsi Banten meluncurkan satu layanan kepada masyarakat, yaitu mobile clinic berbasis telemedicine, di mana dengan 12,4 juta warga dan kemudian dengan luas 90 km persegi dan kemudian fasilitas kesehatan yang belum merata, sehingga inovasi ini kita lakukan dalam rangka memberikan layanan terbaik menuju Banten Sehat. Ya, harapannya tentu ini bisa termanfaatkan dengan baik dan kemudian bisa melayani daerah yang selama ini belum terlayani. Kemudian ini juga dilengkapi dengan alat-alat, salah satunya adalah untuk cek paru, di mana hari ini Provinsi Banten adalah salah satu provinsi yang prevalensi dari TBC tinggi, dan arahan Bapak Presiden kita harus banyak melakukan cek kesehatan, dan ini salah satu upaya kita. Melalui inovasi mobile klinik berbasis telemedicine ini, pemerintah Provinsi Banten berharap mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan. Dari Serang, Banten, Firman Arif, Sinpo TV melaporkan. Sally dan juga pemirsa, kita mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Pemprov Banten, di mana ini meluncurkan sebuah aplikasi yang disebut dengan Banten Sehat. Yes. Ini diperuntukkan untuk masyarakat, khususnya mereka yang jauh lokasinya dari fasilitas-fasilitas kesehatan, sehingga ini bisa memanfaatkan aplikasi tersebut itu secara daring untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis, sehingga bisa secepatnya untuk mendapatkan pengobatan. Tidak hanya dari pemerintah pusat yang meluncurkan cek kesehatan gratis, namun dari pemerintah daerah, yaitu Banten meluncurkan Banten Sehat yang memang diluncurkan agar memudahkan masyarakat untuk mengecek kesehatan tubuhnya. Dan kalau kita ketahui memang kan banyak sekali daerah-daerah yang susah ataupun sulit untuk menemukan pusat kesehatan, dan akhirnya dari Andra Sony meluncurkan bagaimana memang masyarakat dimudahkan untuk mengecek segala kesehatan yang ada di tubuhnya masing-masing. Lagi-lagi ini merupakan salah satu gebrakan dan juga terobosan baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi yang sama-sama bersinergi untuk itu tadi memenuhi kesehatan dan juga memberikan pelayanan kesehatan prima bagi masyarakat, khususnya mereka yang mungkin lokasinya jauh dari fasilitas kesehatan. Benar sekali, dan memang dari masyarakat Banten mengapresiasi. Ini cukup senang dengan adanya peluncuran Banten Sehat, dan perlunya ada sosialisasi kepada masyarakat agar memang mereka mengetahui bagaimana pemakaian dari Banten Sehat, dan akhirnya bisa membuahkan warga Banten yang sehat dan juga prima pastinya. Dan mungkin ini juga bisa ditiru di provinsi-provinsi lain, mungkin ada Jateng Sehat, Jatim Sehat, dan provinsi-provinsi lain, agar semua di Indonesia ini bisa mendapatkan pemerataan terkait dengan fasilitas kesehatan. Dan pemirsa, kita lanjutkan informasinya, di mana Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menegaskan bahwa keberadaan Koperasi Desa Merah Putih tidak akan mematikan operasional dari Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Dan Mendes telah menjamin bahwa Kopdes akan menjadi mitra strategis BUMDes dalam memperkuat perekonomian desa. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyampaikan Presiden Prabowo Subianto telah memastikan bahwa kehadiran Koperasi Desa Merah Putih tidak akan mematikan operasional BUMDes.
Hal tersebut disampaikan Yandri saat mengunjungi Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu pada Sabtu 7 Juni 2025 untuk memantau perkembangan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di kabupaten tersebut. Ia juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menjadikan desa sebagai salah satu hal yang diperhatikan kemajuannya, sebagaimana dimuat dalam Astacita ke-6, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Oleh karena itu, Mendes mengajak seluruh masyarakat di Kabupaten Kaur untuk bersama-sama menyukseskan program pemerintah demi meningkatkan kesejahteraan desa-desa di Bengkulu. Di mana perkembangan Koperasi Desa Merah Putih, termasuk BUMDes-nya. Jadi di beberapa tempat sepertinya ada kekhawatiran antara BUMDes dan Kopdes ini benturan, sebenarnya tidak. Saya langsung tanya dengan Bapak Presiden Prabowo waktu rapat terbatas di Istana Negara. Saya duduk sini, Pak Presiden depan Pak Presiden, bagaimana kalau BUMDes yang ada di desa lain justru Pak Menteri, justru kita hadirnya Kopdes ini tidak mematikan yang lain. Kami mohon dukungannya, program ini kita kawal Pak. Karena kalau Bapak Ibu tidak merespon, tentu program ini nggak akan berhasil. Karena inti pokok program Koperasi Desa Merah Putih, berusaha milik desa, atau program-program yang lain, itu ada di desa. Maka kepala desa sebagai ujung tombak untuk memastikan bahwa program ini on the track atau berjalan dengan benar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita ketahui program Koperasi Desa Merah Putih ini memang akan digaungkan, akan dilancarkan di tahun ini dan akan dibentuk sebanyak 80.000 Koperasi Desa Merah Putih. Dan memang ini kalau kita ketahui banyak kekhawatiran dari masyarakat bagaimana dengan keberadaan BUMDes. Apakah memang nantinya adanya Kopdes akan mematikan dari operasional BUMDes sendiri? Namun dari Mendes ini menyatakan bahwasanya itu tidak akan terganggu. Bahkan memang nantinya Kopdes dan juga BUMDes ini akan berkolaborasi mewujudkan ekonomi dari masyarakat desa. Benar sekali. Ini kan kalau kita tahu desa-desa di seluruh Indonesia kan juga sudah mendapatkan dana desa. Dan ini merupakan salah satu terobosan dari pemerintah pusat bahwa dengan memberikan koperasi desa ini bentuk sinergitas nantinya antara BUMDes yang ada di desa akan berkolaborasi dalam memajukan desanya bersama dengan Koperasi Desa Merah Putih ini. Dan memang kalau kita ketahui kinerja dari Koperasi Desa Merah Putih dan juga BUMDes ini akan mewujudkan ataupun mengeluarkan sumber daya manusia ataupun potensi-potensi yang ada di desa ini akan dikelola dengan baik dan akan menghasilkan bagaimana peningkatan ekonomi dari desa sendiri. Kita ketahui bahwasanya dari Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwasanya kalau memang ekonomi dari Indonesia ingin meningkat, pastinya kita dari bawah dulu, dari akar dulu, dan itu tujukan dari desa dulu. Bagaimana memang Indonesia sangat baik menunjukkan dengan program Koperasi Desa Merah Putih ini diluncurkan untuk masyarakat desa agar tidak bingung lagi bagaimana mencari lapangan pekerjaan dan juga meningkatkan ekonomi dari masyarakat desa tersebut. Lagi-lagi ini menjadi salah satu terobosan dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang begitu fokus terutama kepada masyarakat-masyarakat yang ada di pedesaan karena beliau tahu merupakan akar rumput atau masyarakat-masyarakat yang ada di desa ini menjadi salah satu penopang ekonomi Indonesia saat ini. Nah, makanya dari Mendes sendiri mengatakan bahwasanya butuh dukungan dari masyarakat agar nantinya Koperasi Desa Merah Putih ini dapat berjalan dengan baik dan pastinya ekonomi Indonesia naik di angka 8%. Benar sekali. Sally dan juga pemirsa, kita akan lanjutkan lagi informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Menyapa Pagi Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam.
Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV. Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan komitmen nyata dalam pengembangan talenta digital di kawasan ASEAN. Melalui kerjasama strategis dengan Republik Korea dan juga ini program Korea ASEAN Digital Academy atau KADA resmi diluncurkan sebagai bagian dari diplomasi digital untuk transformasi regional. Indonesia memperkuat posisi sebagai inisiator pengembangan talenta digital melalui program Korea ASEAN Digital Academy, hasil kolaborasi strategis pemerintah Republik Indonesia dan Republik Korea. Inisiatif ini menjadi contoh konkret bagaimana diplomasi digital Indonesia mampu menghadirkan solusi nyata bagi transformasi digital kawasan ASEAN. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria menyampaikan bahwa KADA menjadi ekosistem pelatihan untuk pengembangan keahlian teknis mendalam, serta memperkuat konektivitas talenta antar negara secara berkelanjutan. Hal ini disampaikannya saat membuka program KADA di Digital Talent Center BPPTIK Kementerian Komdigi Cikarang, Jawa Barat pada Kamis 5 Juni 2025. Program ini menyasar penguasaan bidang strategis seperti kecerdasan buatan, komputasi awan, pengembangan perangkat lunak tingkat lanjut, dan menjadi kompetensi inti dalam ekonomi digital masa depan. Goes out to all the esteemed partners whose vision, dedication, and tireless effort have made this remarkable collaboration a tangible reality. Let us continue to move forward together, driven by a clear and shared purpose to significantly enhance our collective digital capabilities, to dramatically increase graduate employment opportunities, and to robustly expand our digital business network across the region. Dengan menjadi penggagas sekaligus pelaksana utama program KADA, Indonesia menunjukkan kapasitas strategisnya dalam menjembatani kemitraan digital ASEAN Korea. Lebih dari itu, Indonesia memperkuat perannya sebagai penyedia solusi konkret dalam arsitektur transformasi digital kawasan dan mitra utama dalam diplomasi teknologi global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, perjanjian dagang IEU CEPA hampir rampung dan juga akan memberikan akses bebas tarif sekitar 80% produk Indonesia ke pasar Uni Eropa. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hal ini diperkirakan akan meningkatkan ekspor dan juga menarik lebih banyak investasi dari Uni Eropa ke Indonesia. Perjanjian Dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU CEPA hampir mencapai tahap akhir. Melalui perjanjian ini, Indonesia diperkirakan akan memperoleh sejumlah keuntungan signifikan dalam perdagangan dengan negara-negara Uni Eropa. Salah satu manfaat utamanya adalah penghapusan tarif impor untuk sekitar 80% produk asal Indonesia. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa kebijakan ini akan berdampak besar terhadap peningkatan ekspor Indonesia ke Uni Eropa. Produk-produk dari sektor prioritas seperti alas kaki, produk tekstil, perikanan, serta kelapa sawit diprediksi menjadi kontributor utama pertumbuhan ekspor tersebut dalam beberapa tahun ke depan. Dan tentunya perundingan ini siap untuk diumumkan. Tentunya kami nanti akan melaporkan ke Bapak Presiden dan dari Komisioner Maros juga akan melaporkan ke Presiden EU Ursula von der Leyen. Dan setelah perundingan berlaku ini dalam 1-2 tahun ke depan, hampir 80% barang yang diekspor dari Indonesia itu tarif bea masuknya 0%. Nah, pada pertemuan tersebut, Komisioner Maros juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas komitmen kuat dari Indonesia untuk menyelesaikan perundingan. Uni Eropa juga telah sepakat di berbagai sektor utama yang menjadi kepentingan Indonesia, yaitu energi terbarukan, pengembangan ekosistem daripada kendaraan listrik, kemudian produk yang dihasilkan oleh labor intensif, seperti alas kaki, pakaian, kemudian juga produk unggulan Indonesia, minyak sawit, dan juga produk-produk perikanan. Eropa memfokuskan pada beberapa isu, termasuk pembahasan mendalam mengenai TKDN, kemudian sektor otomotif, critical mineral, serta fasilitas-fasilitas yang dapat diperoleh pada saat melakukan investasi. Indonesia sesudah pelaksanaan CEPA ini, di mana tarif
hampir 80%-nya nol, dan juga non-tarif barrier-nya juga diangkat, maka Indonesia berpotensi untuk menaikkan nilai ekspor kita lebih dari 50% dalam 3-4 tahun ke depan. Selama ini produk kita bersaing walaupun tidak level playing field. Artinya produk kita dikenakan 10-20%, sedangkan negara lain seperti Vietnam dengan 0%. Jadi dengan 10-20% cost yang lebih tinggi saja, Indonesia bisa masuk pasar Eropa. Tentunya kalau pasarnya dinolkan, kita berharap lebih besar lagi volume barang yang bisa masuk baik ke Eropa maupun produk-produk Eropa yang bisa diperlukan di Indonesia. Selain membuka akses pasar yang lebih luas, perjanjian IU-SEPA juga diharapkan mampu mendorong peningkatan investasi Uni Eropa ke Indonesia. Airlangga menekankan bahwa kerjasama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sally dan juga pemirsa, kalau beberapa waktu lalu Indonesia sempat khawatir terkait dengan Amerika yang meningkatkan tarif ekspor ataupun tarif impor produk-produk dari Indonesia ke Amerika, kali ini ada terobosan baru di mana negara-negara dari Uni Eropa ini akan menggratiskan hampir 80% produk-produk dari Indonesia yang masuk ke negara-negara Uni Eropa, dan ini salah satu untuk meningkatkan bagaimana ekspor produk-produk Indonesia di pasar baru terutama di Uni Eropa. Betul, dan memang dari Menteri Erlangga Hartarto juga menyatakan bahwa saja memang ini akan dilakukan kerjasama strategis di bidang investasi yang memang kita ketahui ini akan menarik investasi dari Uni Eropa ke Indonesia, di mana ini untuk meningkatkan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Kita ketahui bahwasanya memang nilai ekspor Indonesia ke Uni Eropa ini hampir 80%, dan ini disambut positif oleh masyarakat, di mana akhirnya pemerintah turun tangan untuk mengatasi segala problem yang ada di Indonesia. Tentunya dengan diskon ataupun bahkan penghapusan tarif hingga 80% untuk produk-produk di Indonesia yang diekspor ke Uni Eropa, ini diharapkan dapat meningkatkan kuantitas dari barang-barang ekspor dari Indonesia yang akan masuk ke negara-negara Uni Eropa. Dan pastinya kita berharap bahwasanya memang dari kerjasama yang akan dilakukan ini dapat menaikkan nilai dari ekonomi Indonesia, di mana kita ketahui yaitu angkanya ada di 8%. 8%, baik. Dan pemirsa, kita lanjutkan informasinya, di mana Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan sekitar 80% kebijakan Indonesia sudah sejalan dengan standar OECD dan menjadi modal kuat dalam proses aksesi. Dan Indonesia menargetkan aksesi penuh dalam 4 tahun, diawali dengan penyerahan Initial Memorandum kepada Sekjen OECD di Paris. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa sekitar 80% standar izin dan kebijakan Indonesia telah sejalan dengan standar Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD. Hal ini menjadi modal penting dalam proses aksesi Indonesia menuju keanggotaan penuh OECD. Beberapa sektor seperti fiskal dan keuangan disebut telah memenuhi lebih dari 90% standar OECD, bahkan Indonesia turut memimpin kerjasama kawasan bersama Jepang dalam program Kemitraan Regional Asia Tenggara. Airlangga menegaskan bahwa proses aksesi penuh ke OECD membutuhkan waktu serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Pemerintah menargetkan seluruh tahapan aksesi selesai dalam 4 tahun. Indonesia, karena dari hasil respons daripada OECD kemarin mengatakan Indonesia papernya relatif cukup bagus kualitasnya, dan mungkin sekitar 80% itu sudah lain dengan standar yang diharapkan. Nah, tentu ini adalah sebuah citra yang baik, terutama untuk pasar, karena pasar membutuhkan pengetahuan mengenai adopsi standar Indonesia ataupun best practice di berbagai sektor. Sebagai bentuk komitmen, Airlangga secara resmi menyerahkan Initial Memorandum Indonesia pada Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann dalam pertemuan tingkat Menteri Dewan OECD 2025 di Paris.
Dokumen ini akan menjadi dasar teknis dalam proses aksesi ke depan. Airlangga menilai langkah Indonesia tergolong cepat dibandingkan negara lain, dimulai dari penyampaian surat intensi pada Juli 2023 hingga penerimaan peta jalan aksesi pada Mei 2024. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mewakili Indonesia dalam forum BRICS ke-12 yang diadakan di kota Brasilia. Dan dari Menteri Brian menegaskan Indonesia berkomitmen untuk memperkuat pendidikan dan juga pelatihan teknis dan kejuruan sebagai kunci menuju pendidikan yang inklusif dan juga adil. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan komitmen Indonesia dalam memperkuat pendidikan dan pelatihan teknis serta kejuruan pada forum ke-12 BRICS. TIFED berperan penting dalam membekali individu dengan keterampilan praktis yang siap pakai, menjembatani kesenjangan kompetensi, serta meningkatkan peluang kerja. Sebagai anggota baru BRICS, Indonesia menyatakan kesiapannya untuk aktif berkontribusi dan saling belajar dalam kerjasama pendidikan vokasi. Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi negara-negara anggota BRICS untuk berbagi praktik terbaik dan mendorong inisiatif bersama dalam pelatihan kejuruan, pengembangan keterampilan, dan pengembangan ekosistem pendidikan tinggi yang siap terhadap tantangan global demi menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi peristiwa pemirsa di mana musim kemarau yang berkepanjangan di Sumatera Barat memicu kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten 50 kota. Dan kebakaran yang telah berlangsung selama sepekan ini melanda 4 wilayah terdampak, yaitu Negari Andaleh, Negari Lareh, Sago Halaban, Negari Guguak, dan Nagari Harau. Kemarau panjang yang melanda wilayah Sumatera Barat memicu kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten 50 kota. Kebakaran ini telah berlangsung selama seminggu terakhir. Api masih membakar beberapa daerah perbukitan, membuat petugas gabungan bekerja keras untuk memadamkan api. Terlihat kepulan asap tebal membumbung tinggi di kawasan Harau, menunjukkan luasnya area yang terdampak. Kondisi hutan yang kering semakin mempercepat penyebaran api. Sementara medan yang terjal dan sulit dijangkau menjadi tantangan bagi petugas untuk mencapai titik kebakaran. Selain hutan, api juga merambah lahan perkebunan milik warga, menyebabkan kerugian material yang cukup besar. Oleh karena itu, upaya pemadaman terus dilakukan dengan berbagai strategi, termasuk pemanfaatan jalur udara untuk pemantauan dan penyiraman air. Masyarakat setempat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan, serta menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran lebih lanjut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kebakaran yang melanda di Kabupaten 50 kota Sumatera Barat ini memang kita ketahui sudah hampir seminggu dilakukan penanganan oleh pihak terkait. Dan kita ketahui bahwasanya ada 4 wilayah yang terdampak, bahkan Arif dan pemirsa hingga saat ini dari petugas masih terus melakukan upaya pemadaman dari api. Memang kita ketahui musim kemarau ini terjadi di Sumatera Barat dan memang kita ketahui kebakaran yang saat ini terjadi bahkan sampai ke lahan dari masyarakat sendiri. Arif. Dan kalau kita melihat juga bagaimana lahan-lahan yang terbakar ini karena kebanyakan adalah lahan gambut dan ini hampir setiap tahun menjadi langganan ketika kebakaran, mengingat saat ini Indonesia juga sudah memasuki masa kemarau dan kita berharap petugas maupun masyarakat setempat ini bisa bahu-membahu untuk segera memadamkan api dan kita berharap ini tidak semakin meluas, segera bisa ditangani. Dan memang kalau kita ketahui petugas cukup sulit untuk memadamkan api dikarenakan memang dari wilayah tersebut cukup sulit untuk akses air sendiri. Arif, dan memang diharapkan masyarakat ikut membantu bagaimana dari pemadaman api dan bahkan dari sekarang Arif ini petugas juga melakukan dari pantauan udara bagaimana titik-titik dari kebakaran yang terjadi di wilayah tersebut ini bisa dipadamkan dan diharapkan memang masyarakat untuk menjauhi area tersebut. Dan kita masih memiliki informasi lainnya pemirsa, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Menyapa Pagi Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV.
Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Simpo TV. Informasi kita lanjutkan di mana seorang pria berinisial WA 45 tahun ditemukan meninggal dunia dalam kondisi membusuk di kamar rumahnya Jalan Pekalipan, Kampung Karang Moncol, Kota Cirebon pada Minggu 8 Juni 2025. Jasad korban ditemukan oleh temannya yang curiga mencium bau tidak sedap dari dalam rumah korban. Seorang pria berinisial WA 45 tahun ditemukan meninggal dunia dalam sebuah kamar dengan kondisi sudah membusuk. Diketahui jasad korban ditemukan oleh temannya Taufik Hidayat saat hendak bertamu. Namun curiga mencium bau busuk dari dalam rumah korban. Taufik Hidayat melaporkan kepada Ketua RT, kemudian menghubungi Babin Kamtipnas Babinsa dan Polsek Selatan Timur untuk melakukan pengecekan. Petugas yang tiba di lokasi langsung melakukan pemeriksaan dan menemukan korban sudah tidak bernyawa dalam kondisi membusuk di kamar depan. Diduga korban meninggal dunia akibat sakit. Polisi membawa jenazah ke krematorium sambil menunggu keluarga yang menolak otopsi maupun visum, sehingga jenazah akan langsung dikremasi sesuai permintaan mereka. Dari Jakarta, Adelia Saptiarina, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Calon Presiden Kolombia Miguel Uribe Turbay ini mengalami luka serius setelah ditembak 3 kali saat menghadiri kampanye di sebuah taman di kota Bogota pada Sabtu 7 Juni 2025. 2 dari 3 tembakan tersebut pemirsa mengenai kepala Uribe, sementara 1 lainnya mengenai lutut. Insiden penembakan ini terjadi ketika Uribe tengah berpidato di hadapan para pendukungnya sehingga menciptakan kepanikan di lokasi kejadian. Ia segera dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis dan harus menjalani operasi darurat. Sementara pihak kepolisian telah menangkap seorang remaja laki-laki berusia 15 tahun yang diduga sebagai pelaku penembakan. Hingga kini, Uribe masih dalam perawatan intensif sementara penyelidikan terkait motif dan kemungkinan keterlibatan pihak lain masih terus dilakukan. Dari Jakarta, Adelia Saptiarina, Sinpo TV melaporkan. Memang peristiwa terjadi penembakan pada calon presiden dari Kolombia ini terjadi, bahwasanya memang bahkan Arif dan pemirsa, pelaku yang menembak dari calon presiden tersebut ini berusia masih 15 tahun. Kita ketahui bahwasanya memang dari calon presiden Kolombia sudah mendapatkan penanganan medis. Kita ketahui bahwasanya luka yang dialami ini cukup serius di mana terkena di kepala dan juga di lutut. Ini menunjukkan bagaimana situasi politik di Kolombia ini cukup mengerikan, bahkan terjadi penembakan terhadap calon presiden, dan kita berharap pelakunya ini segera ditangkap dan tidak ada lagi kejadian-kejadian serupa baik di Kolombia maupun negara-negara lain, terutama dalam situasi politik yang mungkin tengah memanas karena seperti kalau kita berkaca pada Indonesia sendiri, kita berharap bahwasanya ketika pemilihan presiden tersebut itu menjadi pesta, yang namanya pesta semuanya harus bahagia. Benar sekali. Kalau kita lihat peristiwa penembakan yang terjadi pada calon presiden Kolombia ini mengingatkan kembali ataupun kita flashback kepada memang yang saat itu Donald Trump juga saat berkampanye juga ditembak. Namun kita ketahui bahwasanya memang kondisi dari Donald Trump juga akhirnya selamat. Kita berharap bahwasanya memang walaupun memang lagi situasi politik, ini kita berharap bahwasanya tidak ada penembakan karena kita ketahui bahwasanya dari calon presiden ingin berkampanye, ingin menemui masyarakat, ingin menyampaikan visi dan misi. Kita berharap dari masyarakat juga bisa menerima dan juga tidak ada aksi tembak-menembak. Bukan hanya di Amerika maupun Kolombia, tapi juga di negara-negara lain, khususnya di Indonesia. Oke, Arif, dan kita lanjutkan informasinya di mana sebuah helikopter Crystal Aviation ini melakukan pendaratan darurat di Jalan Raya Badasu, India akibat gangguan teknis. Dan insiden ini menyebabkan pilot mengalami cedera, sementara sebuah penumpang berhasil dievakuasi dengan selamat. Otoritas penerbangan India tengah melakukan penyelidikan atas insiden ini. Sebuah helikopter milik Crystal Aviation yang membawa 5 penumpang ke kawasan ziarah Kedarnath, India, terpaksa melakukan pendaratan darurat di jalan raya dekat Badasu, Dehradun, akibat gangguan teknis pada sistem kendali pada Sabtu 7 Juni 2025. Insiden ini terjadi tak lama setelah helikopter bertipe AW119 lepas landas dari helipad Sirsi. Pilot yang mengalami cedera ringan berhasil mendaratkan helikopter secara terkendali, meski rotor menyambar sebuah mobil yang terparkir, menyebabkan kemacetan lalu lintas. Tim darurat segera dikerahkan ke lokasi untuk mengevakuasi penumpang dan pilot. Menurut pejabat dari Uttarakhand Civil Aviation Development Authority, keputusan cepat pilot untuk melakukan pendaratan darurat berhasil menyelamatkan seluruh penumpang. Direktorat Jenderal Penerbangan Sipil India telah menerima laporan dan akan menyelidiki insiden ini secara menyeluruh. Insiden ini menambah daftar kecelakaan penerbangan di rute udara Chardam yang kini mengalami peningkatan lalu lintas karena musim ziarah. Dalam 30 hari terakhir sudah terjadi 4 insiden ulang. Dalam 30 hari terakhir sudah terdapat 4 insiden serupa.
Jakarta. Pemerintah setempat bersama DGCA mempertimbangkan langkah-langkah untuk memperketat regulasi keselamatan penerbangan, terutama di wilayah perbukitan yang rawan gangguan teknis dan cuaca ekstrim. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Momentum libur Hari Raya Idul Adha dan juga libur cuti bersama dimanfaatkan masyarakat untuk berlibur ke berbagai tempat wisata. Dan di Lebak, Banten, pemirsa, salah satu destinasi yang ramai dikunjungi adalah Bendungan Karian yang terletak di Kecamatan Rangkas Bitung. Inilah suasana Bendungan Karian di Lebak, Banten. Sejak diresmikan Presiden Joko Widodo pada awal Januari 2024, bendungan ini menjelma menjadi destinasi wisata alternatif bagi warga sekitar. Dengan area yang luas dan penataan yang asri, Bendungan Karian menawarkan berbagai fasilitas, di antaranya area permainan, spot foto, jogging track, hingga wisata perahu mengelilingi bendungan. Kesejukan udara dan keindahan pemandangan menjadi nilai tambah bagi pengunjung. Tak hanya saat Lebaran, menurut pengelola Bendungan Karian selalu ramai dikunjungi saat akhir pekan maupun libur panjang. Warga dari berbagai daerah datang untuk bersantai dan berekreasi di tempat ini. Liburan aja. Kebetulan ini ada juga ya, jadi kita main ke sini ke Waduk Karian Timik. Anak-anak aja sama adik. Semua aja dibawa sini. Ada ponakan, ada ya dibawa tuh pada ke sana. Di hari pertama Lebaran Idul Adha itu ada peningkatan yang luar biasa lah. Kalau rata-rata hari biasa itu ya kalau kendaraan itu tidak kurang dari 20, motor mungkin sekitar 40 sampai 50. Selain berfungsi untuk mensuplai kebutuhan air bersih untuk Banten dan sebagian Jakarta, Bendungan Karian kini juga dilirik sebagai potensi pengembangan wisata air, keluarga, hingga kuliner. Kehadirannya diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi positif bagi warga sekitar. Dari Lebak, Banten, Firman Arif, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, dari Kementerian Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru Lestari kepada para pejuang lingkungan yang pernah menerima Kalpataru dan hingga kini tetap konsisten menjaga kelestarian lingkungan. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik ini mengingatkan bahaya polusi plastik sebagai bom waktu ekologis yang akan membahayakan dunia. Digelar serangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 5 Juni 2025 di kawasan Tsunami Shelter Pantai Kuta, Badung, Bali. Mengingat polusi plastik merupakan bom waktu ekologis, apalagi dunia saat ini memproduksi lebih dari 400 juta ton plastik setiap tahun. Ironisnya, hanya kurang dari 10% yang berhasil didaur ulang dan sisanya mencemari tanah, sungai, laut, dan bahkan telah terdeteksi dalam rantai makanan manusia. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menjelaskan untuk di Indonesia situasinya tak kalah memprihatinkan. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional tahun 2023, total timbulan sampah mencapai 56,6 juta ton, di mana sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% adalah sampah plastik. Namun hanya 39,01% yang terkelola secara layak. Sementara sisanya berakhir di TPA, open dumping, dibakar terbuka, atau mencemari lingkungan. Tanpa upaya luar biasa, pada tahun 2028, seluruh TPA di Indonesia diproyeksikan akan penuh dan tak lagi mampu menampung. Dampak yang ditimbulkan dari polusi plastik sangat serius, seperti ekosistem laut rusak, biota seperti penyu, burung laut, dan ikan terancam hingga nelayan kehilangan sumber penghidupan. Selain itu, pariwisata menurun karena pantai yang tercemar, dan yang lebih berbahaya lagi adalah mikroplastik kini ditemukan dalam air minum, garam, bahkan dalam tubuh manusia. Untuk itu, pemerintah Indonesia telah menegaskan target besar yakni 100% pengelolaan sampah pada tahun 2029, sebagaimana arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Kita satukan semua langkah di seluruh tanah air kita menghentikan polusi plastik. Ini sudah sangat-sangat berat buat bumi kita. Dengan tekad kita bersama di tempat yang sangat indah ini, di tempat yang banyak maknanya ini, mudah-mudahan semangat kita ini bukan hanya slogan, bukan hanya mantra, tetapi langkah pasti yang kita lakukan. Mulai dari kegiatan kecil sampai kemudian kita harapkan di tahun 2029 nanti sesuai harapan Bapak Presiden kita semua sebagai mandataris MPR, mandataris rakyat untuk menyelesaikan sampah ini bisa kita penuhi bersama. Kita mengambil langkah-langkah serius. Saya tidak akan segan-segan menerapkan langkah-langkah represif dan kuratif untuk memastikan bahwa pengolahan sampah di tanah air bisa dilakukan dengan benar dan baik dalam waktu secepat-cepatnya. Saya tidak akan mentoleransi terlalu panjang waktu kita. Sudah cukup kita berlina-lina di dalam pengolahan sampah. Kami akan mengambil langkah-langkah tegas dan kami bersyukur jajaran kejaksaan, pengadilan, kepolisian, tentara mendukung itu semuanya.
upaya-upaya penegakan hukum, pemberian sanksi-sanksi yang cukup berat, 5 tahun, 3 miliar itu sudah membahagiakan kami. Semua pihak ternyata berlomba-lomba untuk menyelesaikan masalah plastik ini. Jadi kita semua wajib kita sadar, wajib sesadar-sadarnya, atau kemudian hukum yang akan menyadarkan kita untuk anak generasi kita yang akan datang. Jadi itu ya mungkin acara pakai. Realnya seperti apa, Pak? Realnya kita telah menghentikan pengelolaan open dumping di seluruh tanah air. Dan kami hanya memberikan waktu 6 bulan kepada seluruh jajaran pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten untuk berpikir dengan sangat cermat dan cerdas untuk menyelesaikan sampahnya plastik masing-masing. Dalam hal 5 bulan tidak dipenuhi, kami akan melakukan evaluasi dan melakukan langkah-langkah kuratif yang lebih tegas untuk memastikan bahwa penanganan sampah di masing-masing kabupaten dilakukan dengan benar. Kami juga akan menegakkan illegal dumping dengan meneret mereka ke ranah-ranah pengadilan. Kami telah lakukan itu, telah mendapat dukungan seluruh pemerintah provinsi, kabupaten melalui kegiatan masing-masing dengan melakukan penanganan tindak pidana di bidang lingkungan hidup. Pada kesempatan tersebut juga diserahkan penghargaan Kalpataru Lestari kepada para pejuang lingkungan. Penghargaan ini diserahkan kepada 12 orang yang memenuhi sejumlah kriteria. Mereka dipilih karena selama 5 tahun telah bekerja secara konsisten untuk melestarikan lingkungan hingga saat ini. Selain itu juga peran mereka dalam melakukan peningkatan kegiatan dan mereplikasi kegiatan pelestarian itu di tempat lain. Dari 12 penerima tersebut, ada 2 pejuang lingkungan. Dari Bali menerima penghargaan Kalpataru Lestari, yaitu kelompok nelayan Perapat Agung Mengening Patasari Badung, serta Desa Adat Panglipuran Kabupaten Bangli, berkat keberhasilannya dalam memelihara dan melestarikan hutan bambu seluas 75 hektar. Selain itu juga secara konsisten melakukan pemilahan 14 jenis sampah yang menerapkan awik-awik antara lain larangan merusak lingkungan dan menjaga kebersihan desa. Sementara penerima Kalpataru Lestari lainnya adalah Paris Sembiring dari Sumatera Utara, LSM Bahtera Melayu Bengkalis dari Riau, Sadiman dari Jawa Tengah, Odai Kodariah dari Jawa Barat, TGH Hasanah Junaini dari Nusa Tenggara, Hamzah dari Kalimantan Selatan, masyarakat Dayak Iban Menua Sungai Utik di Kalimantan Barat, Harman Sasia dari Sulawesi Tengah, Timothy Hindom dari Papua Barat, dan kelompok pecinta alam Isyo Hills Repang Muaif. Dari Bali, Bagus Raditya, Sinpo TV, melaporkan. Sementara itu, pemirsa, komunitas aktivis lingkungan Pandawara Group bersama masyarakat kembali turun tangan membersihkan tumpukan sampah yang mencemari pesisir Pantai Teluk, Kecamatan Labuan, Pandeglang, Banten. Dan aksi ini menjadi yang ketiga kali dilakukan di lokasi yang sama dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Seakan tak pernah lelah, komunitas Pandawara Group kembali bergerak bersama sejumlah elemen masyarakat untuk membersihkan pesisir Pantai Teluk di Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Pandeglang, Banten. Tumpukan sampah yang didominasi oleh sampah rumah tangga dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam karung-karung besar untuk selanjutnya dibawa ke tempat pembuangan akhir. Aksi ini merupakan bagian dari konsistensi Pandawara dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, sekaligus upaya nyata menyadarkan masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan. Kegiatan ini juga mendapat apresiasi langsung dari Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriyadi, yang hadir di lokasi aksi. Menurutku sih yang pertama dari sungai-sungai di sini. Soalnya kan terjadinya banyaknya kiriman mungkin sampah yang akhirnya bermuara di sini itu dari sungai-sungai ini di sini. Dan mungkin solusi pikir itu dari sungai itu kita kasih pagar, kita kasih itu. Terus yang kedua sebenarnya yang paling penting sih, yang penting itu berarti kesadaran masyarakatnya sih. Ya untuk edukasi buat masyarakat Indonesia untuk setidaknya mengurangi yang produk sekali pakai. Pemerintah daerah pun mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk turut menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan agar kelak Pantai Teluk kembali menjadi kebanggaan daerah. Dari Pandeglang, Banten, Firman Arif, Sinpo TV melaporkan. Anak-anak muda dari Jawa Barat yang tergabung dalam grup Pandawara Group memang ini menyita publik, di mana memang dari awal munculnya di media sosial sudah melakukan aksi bersih-bersih, mengangkat sampah yang memang kita ketahui banyak sekali di Indonesia, dan ini menjadi apresiasi di mana memang memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini dari Pandawara Group
berusaha untuk mewujudkan lagi aksi nyatanya di Banten. Memang ini mendapat apresiasi dari banyak masyarakat. Ini bisa menjadi contoh bahwasanya memang sebenarnya masalah sampah dimulai dari masyarakatnya sendiri. Dan kita mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Pandawara Group yang begitu konsisten membersihkan sampah-sampah. Tapi yang perlu menjadi catatan adalah bagaimana perilaku dari masyarakat untuk sama-sama tidak membuang sampah pada tempatnya. Jangan sampai kemudian Pandawara sudah ke sana, kemudian masyarakatnya ini justru menganggap bahwasanya membersihkan sampah ini justru menjadi tugas Pandawara. Padahal ini harusnya menjadi tugas kita bersama. Bahkan kalau perlu tidak ada lagi bersih-bersih sampah, tapi memang masyarakat sudah membuang sampah pada tempatnya, semuanya sudah sadar bahwa membuang sampah ini menjadi tanggung jawab kita semua. Dan menjadi poin penting juga Arif dan pemirsa, di mana memang masyarakat perlu sadar. Jangan nantinya kalau misalkan ada bencana banjir yang disalahkan lagi pemerintah. Padahal kita ketahui bahwasanya memang masyarakat masih dengan ceroboh membuang sampah sembarangan, bahkan juga membuang barang-barang yang cukup besar ke kali. Ini menyebabkan memang tersumbatnya air-air ataupun kali-kali yang ada di Indonesia. Kita berharap bahwasanya masalah sampah walaupun menjadi masalah utama di Indonesia ini dapat terselesaikan. Dan kita ketahui juga bahwasanya dari Pandawara Group waktu itu sempat dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto dan mendapat apresiasi bahwasanya memang ini dapat ditiru oleh generasi-generasi muda, tidak hanya di wilayah Jawa Barat, mungkin bisa di wilayah lain. Dan lebih dari itu, bagaimana selain perilaku dari Pandawara, aktivitas dari Pandawara yang perlu dicontoh dari Pandawara Group ini adalah pola pikir yang dimiliki oleh Pandawara untuk ditularkan kepada seluruh masyarakat di Indonesia untuk sama-sama kita menjaga lingkungan kita dari sampah. Dan pemirsa, informasi menarik yang akan kami hadirkan usai jeda. Tetap di Menyapa Pagi, Simpo TV. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Pagi Simpo TV. Pemirsa, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai resmi memberlakukan aturan baru untuk barang bawaan penumpang yang melintas dari luar negeri terhitung mulai Jumat 6 Juni 2025. Aturan tersebut pemirsa tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2025 yang memberikan kemudahan untuk jemaah haji penumpang umum serta penerima penghargaan internasional. Melalui PMK 34 tahun 2025, pemerintah meningkatkan fasilitas barang bawaan pribadi, penumpang dari luar negeri dengan penyederhanaan proses dan menetapkan batas nilai barang yang dibebaskan dari pungutan pabean. Untuk penumpang umum, barang pribadi dengan nilai harga $500 Amerika bebas dari bea masuk PPN dan PPH pasal 22 impor. Namun untuk nilai di atasnya dikenakan tarif 10% bea masuk dan PPN 12%. Khusus untuk jemaah haji reguler, barang pribadi yang dibawa bebas sepenuhnya dari semua jenis bea masuk. Sementara bagi jemaah haji khusus, diberikan fasilitas bebas bea masuk untuk barang pribadi dengan nilai hingga $2.500 Amerika. Aturan ini juga memberikan kemudahan bagi warga negara Indonesia yang mendapatkan penghargaan internasional dengan memberikan fasilitas bebas bea masuk untuk hadiah atau barang penghargaan yang dibawa pulang. Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai terus meningkatkan layanan dan memberikan kepastian hukum, khususnya buat kamu yang bawa barang dari luar negeri, baik sebagai penumpang umum, awak sarana pengangkut, atau bahkan jemaah haji, melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2025. Dalam peraturan ini, subjek difokuskan menjadi 3, yaitu penumpang umum, awak sarana pengangkut, dan jemaah haji, yang masing-masing akan mendapatkan kemudahan. Tapi ingat ya, fasilitas ini hanya berlaku untuk barang bawaan pribadi, alias barang yang dipakai sendiri. Kalau barangmu ternyata untuk dijual atau bukan untuk personal use, maka tarifnya akan diberlakukan sesuai dengan ketentuan.
Oh iya, pastikan untuk menyampaikan barang bawaanmu melalui PIBK apabila barangmu bukan merupakan barang pribadi. Lewat aturan baru ini, Bea Cukai ingin memberikan kemudahan buat kamu yang membawa barang dari luar negeri. Tujuannya bukan sekedar untuk menyederhanakan proses, tetapi juga untuk memastikan bahwa semua barang yang masuk ke Indonesia sudah sesuai dengan aturan. Dengan begitu, arus barang dari luar negeri tetap bisa terkontrol, tetap sejalan dengan kebijakan ekonomi dan perdagangan nasional, dan yang paling penting, memberi perlindungan kepada masyarakat. Peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ini ditunjukkan untuk meningkatkan pelayanan publik di bidang kepabeaan, sekaligus memberikan insentif fiskal kepada masyarakat yang melakukan perjalanan internasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, dari Sekjen DPR RI Indra Iskandar ini melantik 614 pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau P3K. Dan Indra menuturkan bahwa P3K ini akan menjadi amunisi untuk memperkuat kinerja parlemen. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar melantik 614 pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau P3K. Indra menyampaikan P3K tersebut dilantik sesuai dengan aturan pemerintah yang baru sebagai P3K dengan melalui mekanisme asesmen dan tes yang sangat ketat. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa P3K yang dilantik telah melalui mekanisme seleksi yang cukup ketat. Ia pun berpesan kepada mereka untuk menjadi bagian dari supporting system yang handal. Nah, hari ini mereka merupakan bagian organik dari kami. Hak dan kewajibannya semua sama. Mereka bisa juga berkarir, mereka bisa menjadi pengambilan keputusan di unit-unit mereka masing-masing sesuai dengan nanti kompetensinya. Indra berharap P3K ini bisa memperkuat Sekretariat Jenderal dengan sungguh-sungguh sehingga dukungan kepada Dewan semakin baik. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Mahkamah Konstitusi memutuskan agar pemerintah pusat dan juga daerah menggratiskan sekolah negeri dan juga swasta untuk jenjang SD hingga SMP. Kendati demikian, pemirsa, putusan tersebut juga harus mempertimbangkan sejumlah faktor. Salah satunya adalah kemampuan APBN dalam membiayai pendidikan gratis. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan uji materi pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Undang-Undang Sisdiknas. MK memutuskan agar pemerintah pusat dan daerah menggratiskan sekolah negeri dan swasta untuk jenjang SD hingga SMP. Putusan soal sekolah gratis itu dibacakan dalam sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Selasa, 27 Mei 2025. MK menyatakan frasa wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya dalam pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Sisdiknas telah menimbulkan multitafsir dan perlakuan diskriminatif sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Meski demikian, apakah anggaran negara mampu untuk membiayai pendidikan gratis sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi? Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atif Latiful Hayat memastikan pihaknya tidak akan terburu-buru dalam menghitung anggaran. Kemendikbudrismen nantinya akan melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk membahas anggaran yang dibutuhkan. Kira-kira apa saja ya? Ya, dengan Bappenas, kan, dengan Kementerian Keuangan, dengan Kementerian Agama. Nah, itu akan kita koordinasi. Karena kan ini sesuatu yang harus dilaksanakan ya, putusan Mahkamah Konstitusi, maka kita perlu koordinasi. Negara butuh berapa sih Pak untuk bisa membiayai swasta gratis? Kita sedang menghitung, kan banyak sekali, ini tunggu ya, kan ini hitungannya besar, jadi bisa cepat. Yang bisa cepat nanti kalau perhitungannya tidak akurat, kan anggaran juga agak, jadi kita sedang menghitung secara akurat. Reformulasi anggaran dinilai perlu, mengingat adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait pembiayaan SD dan SMP gratis, termasuk sekolah swasta. Secara konstitusional, pemerintah telah menetapkan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pendidikan gratis yang diselenggarakan oleh sekolah-sekolah negeri maupun swasta. Kementerian Keuangan dipastikan akan menggelar rapat khusus untuk membahas putusan MK. Terkait dengan putusan MK itu, persiapannya? Sekolah. Kita mempelajari keputusan tersebut dan
Pak Mendikdasmen juga sedang membuat rapat, saya juga menyiapkannya. Gitu ya. Pengkajian terkait putusan Mahkamah Konstitusi terus dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah. Wakil Menteri Pendidikan Dasmen Fajar Riza Ulhaq menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi yang mengamanatkan pendidikan gratis untuk siswa SD dan SMP. Menurutnya putusan tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memperluas akses pendidikan yang berkualitas dan juga terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Fajar menjelaskan Kementerian Pendidikan saat ini tengah melakukan pengkajian secara menyeluruh, termasuk dari segi anggaran dan implementasi di daerah. Sedang menelaah secara utuh ya mengenai keputusan MK tersebut ya. Karena ini juga akan terkait dengan pemerintah daerah, karena urusan pendidikan bukan kewenangan absolut pemerintah pusat, tapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah karena bersifat konkuren. Apalagi pendidikan dasar seperti SD, SMP itu juga berada di bawah pengelolaan dan tanggung jawab pemerintah daerah, kota dan kabupaten. Cukup ya. Berarti perlu ada instruksi dari Bapak Presiden atau seperti apa, Pak? Ya, kami sedang dalam proses pengkajian di internal, tentu juga kita akan menunggu apa arahan Bapak Presiden mengenai hal ini. Dengan adanya putusan MK, pemerintah dinilai perlu merombak anggaran tengah tahun APBN untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi perihal kewajiban menjamin pendidikan dasar dan menengah gratis. Mahkamah Konstitusi mewajibkan negara menggratiskan pendidikan dasar 9 tahun dari SD hingga SMP, termasuk sekolah swasta tertentu. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjutkan informasinya terkait peristiwa pemirsa di mana hujan deras disertai angin kencang ini melanda sebagian wilayah kota Banjarmasin pada Minggu 8 Juni 2025. Cuaca ekstrim ini menyebabkan terjadinya angin puting beliung yang mengakibatkan kerusakan pada sejumlah rumah warga. Dalam video yang beredar tampak sejumlah rumah mengalami kerusakan cukup parah, khususnya pada bagian atap yang tersapu angin hingga terlepas dan terbongkar. Menanggapi kejadian tersebut, tim relawan dan pemadam kebakaran segera turun ke lokasi untuk membantu evakuasi. Warga yang terdampak dibantu untuk membersihkan puing-puing dan mengamankan barang-barang mereka. Sementara itu, BPBD Kota Banjarmasin bersama aparat kepolisian masih melakukan verifikasi dan pendataan terhadap jumlah rumah yang rusak serta dampak lainnya. Dari Jakarta, Adelia Saptiarina, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Tindak pencurian dengan kekerasan atau perampokan terjadi di sebuah toko berjejaring di kawasan Semanu, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kedua pelaku pencurian yang sempat rekam kamera pengawas tersebut ini berhasil menggasak uang tunai senilai 26 juta rupiah. Inilah rekaman dari kamera pengawas yang memperlihatkan dua orang tidak dikenal sedang melakukan tindak pencurian dengan kekerasan perampokan di sebuah toko berjejaring di kawasan Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunung Kidul. Dalam rekaman terlihat pelaku yang berjumlah 2 orang datang ke toko sekitar pukul 2 dini hari dengan mengendarai sebuah sepeda motor metik. Kedua pelaku kemudian langsung masuk ke dalam toko dan mencoba melakukan penyerangan terhadap 2 orang penjaga toko dengan menggunakan senjata tajam. Setelah berhasil melumpuhkan penjaga toko, kedua pelaku lalu mendatangi kotak penyimpanan uang di meja kasir dan berhasil mengambil uang sekitar 26 juta rupiah. Berbekal rekaman dari kamera pengawas yang ada di dalam toko, aksi pencurian dengan kekerasan tersebut saat ini langsung ditangani oleh Polres Gunung Kidul dengan melakukan identifikasi dan pendalaman kasus. Petugas juga berencana akan mengidentifikasi rekaman dari kamera jalan yang diduga dilalui kedua pelaku. Sama Pak Polisi, Pak. Saya Pak Polisi. Ya, nah, untuk kejadiannya kira-kira jam berapa sih, Pak, untuk kejadiannya? Jam 1 lah, Pak. Tapi tempatnya sama Pak Polisi. Kalau udah sudah ke polisi. Nah, terduganya itu 2 orang ya, Pak, berarti? Ya. Nah, dari karyawan jenengan ada yang mengalami luka mboten sih, Pak? Nggak ada gitu. Kejadian ini kami juga masih dalam penyelidikan dari bukti yang kami temukan dan juga dari pelaku. Pelaku itu berbilang 2 orang yang menggunakan pakaian warna hitam, kemudian juga masuk warna hitam. Untuk langkah selanjutnya lewat. Langkah selanjutnya kami akan mendalami dari CCTV yang kami temukan untuk mencari ciri-ciri dari pelaku tersebut, termasuk CCTV yang ada di sekitar lokasi itu. Pak, itu sempat melukai penjaga alfamart-nya enggak, Pak? Berdasarkan informasi dari saksi, sejauh ini belum ada korban. Hanya yang material sudah
Petugas juga akan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi untuk keperluan penyelidikan kasus pencurian dengan kekerasan ini. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Aksi pencurian dengan kekerasan kembali terjadi lagi, Arif, di mana memang kita ketahui di daerah Yogyakarta ini bahwasanya dari pelaku akhirnya berhasil menggasak senilai 26 juta rupiah. Dan kita ketahui bahwasanya dari pelaku ini melancarkan aksinya dengan melumpuhkan dari 2 penjaga toko, di mana akhirnya ia berhasil yang tadi saya bilang bahwasanya mencuri 26 juta. Dan memang walaupun sampai sekarang ini pelaku belum ditemukan, namun dari pihak setempat ini telah melakukan identifikasi apakah memang ini pelaku bisa ditangkap atau tidak, dan kita berharap bahwasanya pelaku segera ditangkap. Dan ini kita harapkan juga dari pihak kepolisian dan juga aparat terkait bisa melakukan pelacakan karena ini sudah mencuri kemudian melakukan kekerasan juga, dan harapannya ini segera ditangkap agar tidak terjadi di tempat-tempat lain maupun di lokasi yang sama di daerah tersebut. Terlebih memang kalau kita ketahui ini memang dari wajah pelaku sudah ditemukan bahwasanya memang ada kamera pengawas. Untungnya memang dari toko tersebut ada CCTV yang memudahkan dari aparat untuk melacak dari pelaku tersebut. Kita berharap segera ditangkap. Saili dan juga pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Ini di mana ada tradisi tahunan ngadu beduk parade budaya diadakan di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten yang diselenggarakan pada tanggal 7 hingga 9 Juni 2025. Dan ribuan warga tumpah ruah di alun-alun Pandeglang dan tak mau kalah dengan kaum pria. Mak-mak dan remaja di Pandeglang, Banten turut meriahkan festival ngebrak ngadu beduk tahun 2025. Beginilah suasana kemeriahan festival ngadu beduk di alun-alun Pandeglang, Banten. Sejumlah emak-emak dan juga remaja terlihat antusias menabuh beduk dengan penuh semangat, tak kalah dari para bapak. Suara beduk yang menggema dengan lantunan ritme tradisional terdengar merdu, terlebih saat dipadukan dengan tarian gemulai para peserta. Ngadu beduk merupakan tradisi kesenian khas masyarakat Pandeglang yang telah turun-temurun dan biasanya digelar antar kampung menjelang atau setelah Lebaran. Festival tahun ini digelar dengan lebih meriah. Para peserta dari berbagai kampung menyiapkan panggung yang dihiasi berbagai ornamen dan juga warna-warni kreatif yang menarik perhatian pengunjung. Meskipun disebut ngadu beduk, tidak ada beduk yang saling diadu. Yang dipertandingkan adalah kreasi lagu-lagu tradisional dengan iringan tabuhan beduk secara artistik dan juga kompak. Adu beduk itu udah turun di Pandeglang, jadi kita harus melestarikannya dan juga banyak pengalaman dari pengalaman baru. Kalau yang adu beduk baru kali ini kita ke KBM Masjid. Ya ini kan udah 3 tahun ya mengadakan di KBM Masjid baru ini. Oh gitu. Kenapa Bu pengen ikut ya? Ya melihat yang lain itu senang kan ya, yang pertama senang, yang kedua ingin melestarikan budaya Pandeglang. Festival Ngadu Beduk tahun 2025 dikabarkan berlangsung selama 3 hari, mulai dari 7 hingga 9 Juni 2025, dan diikuti oleh 20 peserta dari 20 kampung di wilayah Kabupaten Pandeglang. Lewat kegiatan ini, pemerintah daerah berharap dapat melestarikan budaya lokal, sekaligus menghadirkan hiburan rakyat yang edukatif dan penuh makna. Dari Pandeglang, Banten, kontributor Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, bagi warga Kebalen dan juga Gabus, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, ini ada perahu eretan ini menjadi transportasi alternatif pilihan untuk memangkas jarak tempuh antar kedua wilayah yang dipisahkan aliran Kali Bekasi. Dan sejumlah warga mengaku hanya dengan membayar Rp2.000 dapat memangkas waktu lebih dari 20 menit. Sementara para pekerja menyebut pendapatan per hari mencapai Rp2 juta. Inilah perahu eretan yang berada di Kampung Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang masih eksis hingga saat ini. Transportasi air yang dapat memangkas waktu hingga 20 menit ini ramai hingga dibuat 3 shift oleh pemilik dan meraup untung capai Rp2 juta per hari. Salah seorang penjaga mengatakan perahu dan jalan dibuat sejak tahun 1970 oleh pemilik dan menghabiskan dana sebesar Rp100 juta. Adapun warga yang melintas diwajibkan membayar Rp2.000 dan pejalan kaki serta pengguna sepeda cukup membayar sebesar Rp1.000.
Selain itu, apabila ada air kiriman dari Kabupaten Bogor hingga membuat Kali Bekasi banjir, perahu eretan akan ditutup hingga air surut dan kembali normal. Pasalnya, setiap kali menyeberang, muatan perahu getek mampu membawa 8 kendaraan roda 2 dan 10 pejalan kaki. Belum ada setahun. Oh, belum ada setahun. Kalau jembatannya, Pak? Kalau itu deh, makanya kalau jembatannya kan sudah tahun 70 lebih gitu. Oh, udah lama banget, Pak? Udah lama. Semenjak bapaknya ini yang buka dulu jalan, yang buka jalur ini katanya. Dulu kan tanah ini. Oh. Kalau setahu saya depan ini namanya apa ya? Arah kemana tuh, Pak? Cuman ini arah ke kecamatan ini. Sriamur ya namanya. Oh, Sriamur. Tahu kan kecamatan? Nah, kayaknya ini ke arah sana. Ya lempeng ke Bablan. Oh. Kalau nggak ke Bablan ya ke arah Wisma Asri sana bulan-bulan kalau kiri. Saya nggak tahu ya. Cuma kalau saya duga kebanyakan orang mau mempersingkat waktu kayaknya. Daripada dia muter ke Bablan kan lumayan itu. Tahu kan Bablan? Tahu. Muter lagi. Ya bangsa hampir 20 menitan dibutuh waktu itu. Belum kalau jalannya agak tersendat-sendat tadi jembatan ini, persimpangan ini kan ya. Bablan, jembatan, nah itu saya lihat makanya banyak, saya perhatiin kayaknya mempersingkat waktu orang itu. Iya, karena pulang kerja saya. Terus pulang Emang kerja. lebih dekat, Bu? Lebih dekat, kalau lewat Kasak ini, Bablan jauh saya, ke rumah saya sini. Muter ya, Bu? Muter, iya. Berapa menit, Bu, kalau muter? Nah, muter ada 5 menit mah, jauh juga. Turun yayasan, Nikolan itu yayasan. Kalau sini lebih dekat, saya enakan sini. Setiap hari bayar, Bu? Bayar 2.000 pulang balik kami gitu. Oh, jadi berapa setiap hari? 2.000. 2.000 pulang pergi. Balik, iya. Oh. Udah berapa tahun, Bu, pakai jasa ini, Bu? Nah, ada 4 tahun, ada lebih lama lah, 10 tahun. Saya udah 4 tahun jalan terus kerja. Biar cepet. Biar cepet. Jalan pintas sih ya. Nah, ini bayar berapa tadi? Kalau tadi masih kagak bayar. Oh, nggak bayar. Biasanya bayar berapa? Kalau jalan mah nggak bayar, paling kalau yang naik motor doang. Udah lama sih, Om. Lewat jalan sini? Iya. Oh, ini lebih cepat berapa menit? Berapa menit, Kak? Paling kalau di sini cepetnya mah 10 menit, Om. Oh, 10 menit. Iya. Meski ada banyak pilihan mode transportasi modern saat ini, keberadaan perahu eretan masih menjadi pilihan utama bagi warga Kebalen. Selain menjadi pengalaman serius, juga memudahkan mobilitas warga untuk menyeberang Kali Bekasi secara efisiensi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Ridwan, Simpo TV melaporkan. Solusi kreatif dan juga bermanfaat dari masyarakat sekitar untuk mengatasi keterbatasan di mana tanpa perlu memutar mungkin karena memang tidak ada jembatan, akhirnya masyarakat sekitar berinisiatif untuk menggunakan perahu eretan yang kita tahu itu merupakan perahu tradisional di daerah tersebut. Masyarakat terbantu, pemilik jasa pun juga mendapatkan keuntungan. Betul, kalau kita ketahui keuntungan yang didapatkan ini per hari, Arif, ini bisa 2 juta rupiah. Memang kalau kita ketahui dari pengendara hanya membayar 2.000, namun kan kalau kita ketahui juga banyak sekali masyarakat yang melalui akses tersebut. Dan yang menarik juga, Arif dan pemirsa, ini di mana kalau kita ketahui perahu eretan sudah dibuat oleh pemiliknya sejak 1970. Ini luar biasa sekali bahwasanya memang ini membantu masyarakat untuk memudahkan bagaimana ini bisa memangkas waktu hingga 20 menit. Dan kita ketahui bahwasanya memang dari perahu eretan tidak diberlakukan jika memang Kali Bekasi ini meluap. Dan memang ini cukup menarik, Arif, karena kalau kita lihat di tengah transportasi yang cukup modern, bahkan masih ada perahu eretan di Bekasi, apalagi di Bekasi yang tidak jauh dari Jakarta. Dan kita tahu ini masyarakat dengan sukarela merasa terbantu sehingga mengeluarkan uang Rp2.000 untuk perahu eretan. Tidak terasa karena memang manfaatnya begitu luar biasa. Mungkin jika dibandingkan dengan parkir liar. Ya, betul. Dan memang yang menarik juga, Arif, kalau boleh saya kasih informasi bahwasanya memang pemilik ini sampai membuat 3 shift untuk para petugas yang memang mendorong dari perahu eretan tersebut. Dan kita berharap bahwasanya memang ini dapat disambut gembira juga dari masyarakat walaupun di tengah susahnya akses. Namun ada perahu eretan yang hadir di Kali Bekasi, Jawa Barat ini memudahkan masyarakat untuk menghubungkan jalan dari satu ke yang lainnya. Benar sekali. Kalau kita melihat juga ini masyarakat terbantu, kemudian pemiliknya juga mendapatkan untung, dan yang paling penting ini juga membuka lapangan pekerjaan untuk para pekerja-pekerja petugas eretan, bahkan tadi ada shift-shiftan karena mungkin 24 jam masyarakat yang menggunakan perahu eretan itu tidak berhenti-berhenti. Baik, Arif. Dan pemirsa, informasi tadi sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Menyapa Pagi Simpo TV, dan saya Selis Regar. Saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Sampai jumpa.
Simpo TV, News, Sport, Entertainment.